Dan satu tekad bagi saya adalah saya siap untuk maju menjadi wakil wali kota. Siap untuk maju sebagai wakil wali kota Jayapura. Ya. Gubernur dan wali kota sinergi. Sinergi, betul. Ya, yang selama ini mungkin boleh saya katakan kurang sinergi. Ya, tapi kali ini harus sinergi. Iya, wakil wali kota bukan pembantu, tapi harus ada pembagian tugas yang jelas. Maka akan terjadi keseimbangan kerja yang baik. Dari sekian nama, nanti survei itu yang menentukan siapa yang paling tertinggi. Iya, di situ. Maka yang bersangkutan itu ya akan saya ambil untuk sebagai wakil gubernur. Orang Jawa bilang ojo ke susu. Alon-alon, asal kelakon. Siap. Masih panjang. Karena proses politik masih panjang, betul Pak Darwi sampaikan. Politik dinamis, 1 jam bisa berubah. 1 jam bisa berubah. Jadi jangan terlalu cepat-cepat. Anda dapat tikung. Iya. Halo Sobat Cepos semua, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, di mana kita kembali di program Pemilugrafi yang membahas terkait dengan situasi politik di Papua, khususnya terkait dengan pilkada yang akan digelar di Provinsi Papua pada umumnya dan di 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Telah hadir bersama saya di studio Cepos TV, di sini ada mantan wali kota 2 periode, wali kota Jayapura, yaitu Bapak Ben-Hur Tomimano yang sekarang menjadi calon gubernur Papua, dan juga di sebelah Pak Ben-Hur Tomimano ada Bapak Darwis Masi, anggota DPR Papua yang juga sekarang diisukan menjadi calon wakil wali kota Jayapura. Bapak berdua apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Oke, siap. Terima kasih sudah datang di studio Cepos TV. Kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan situasi politik yang ada di Papua pada umumnya dan khususnya di kota Jayapura. Bapak berdua ini sedang jadi buah bibir. Saya mulai dulu dari Bapak Wali Kota atau Bapak Ben-Hur Tomimano ini menjadi buah bibir karena sudah diisukan dan sudah bahkan deklarasi diri untuk maju sebagai calon gubernur Papua. Proses sejauh ini seperti bagaimana? Karena terakhir saya dengar sudah melakukan fit and proper test di beberapa partai politik yang ada di Papua. Mungkin bisa ceritakan sedikit prosesnya. Tahun 2024 adalah tahun politik di seluruh Indonesia dan lebih khusus di tanah Papua. Akan terjadi pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Dan mekanisme itu sekarang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme tahapan-tahapan yang akan dilalui para calon-calon kandidat, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Tahapan-tahapan itu kami sudah lalui. Yang pertama adalah yang ingin maju sebagai gubernur, ingin maju sebagai bupati, wali kota, dan wakil, itu sudah diwajibkan untuk mendaftar kepada partai-partai yang membuka pendaftaran. Baik itu di provinsi dan di kota. Dan saya sebagai calon wakil gubernur provinsi Papua, saya sudah mendaftar di beberapa partai di provinsi Papua, yaitu Partai PAN, Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai PKS, dan Partai PKB, dan Partai PSI. Saya sudah mendaftar dan saya sudah mengambil formulir dan saya sudah mengembalikan formulir dan sekarang saya ada pada tahapan-tahapan wawancara atau fit and proper test, yaitu pertama saya sudah melakukan fit and proper test di Jakarta yang oleh Gerindra dan dihadiri oleh Wasekjen dan tim pemenang pilkada Des Pilkada Gerindra Pusat dan Provinsi. Di hadapan 7 orang saya mempresentasikan visi dan misi saya di Jakarta. Setelah itu tadi saya sudah melakukan fit and proper test bersama dengan 6 partai yang disebut non-seat. Ya. Okay. Dan juga direncanakan tanggal 27 saya akan diundang oleh PKS untuk melakukan fit and proper test atau wawancara, dan juga tanggal 27 oleh Perindo. Dan saya sudah mendapatkan surat tugas dari PAN, dan besok saya akan berangkat ke Jakarta akan mendapatkan surat tugas juga dari
Hanura. Itu proses yang kita lalui. Ya. Seperti begitu. Dan saya sudah siap untuk maju sebagai bakal calon gubernur provinsi Papua. Berarti hari Senin akan ikut fit and proper test di PKS ya? PKS dan Gerindra. Kebetulan di sebelah Bapak ini ada orang PKS ini. Ya, ini orang hebatnya PKS. Orang hebatnya Salah PKS. satu calon wakil wali kota Jayapura. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Karena isunya kuat sekali tuh Bapak sendiri dengar di kota, Bapak orang kota. Isu yang berhembus keras atau kuat di kota ini adalah Pak Darwis akan menjadi calon wakil wali kota Jayapura, dan sudah mulai pinangan-pinangan dari berbagai penjuru sudah datang ke Pak Darwis sendiri ya. Nah, nanti Pak Darwis bisa menjelaskan sendiri. Sebelum Pak Darwis, saya ingin memetakan figur dari Pak Darwis. Pak Darwis, ya. Kan saya kenal baik selama di kota menjadi anggota DPR kota dan juga di provinsi. Dan saya sudah melihat rekam jejak dari Bapak Darwis Masih ini. Dia seorang yang takwa, dia seorang yang patona, dia orang yang sidik, dan dia orang yang rendah hati. Ya, dan beriman kepada. Ini saya lihat figur yang paling terbaik. Kalau ada calon-calon dari anak-anak Portumba yang maju bisa meminang dia, dan saya mau katakan, saya terus terang pasti jadi sebagai wali kota Jayapura. Ini sudah seruan dari mantan wali apalagi kota beliau ini dari Jayapura. PKS. Pakai PKS salah satu partai yang militan. Dan telah sangat 2 periode sangat solid, dan mereka bekerja untuk memenangkan partai yang mereka usung. Dan Bapak sendiri menjadi saksi ketika maju di periode kedua itu, didukung oleh PKS, dan bagaimana mereka bekerja sampai kemudian Bapak bisa meraih kursi wali kota waktu itu ya. Iya, rekam jejak beliau saya telah mengetahui betul. Pak Darwis sendiri, sudah ada istilahnya kata-kata mutiara dari Pak Ben Hur sendiri terkait dengan Pak Darwis, terkait dengan isu akan maju sebagai calon wakil wali kota Jayapura. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit persiapannya seperti bagaimana, atau mungkin proses politik yang Bapak lakukan seperti bagaimana sejauh ini. Ya, baik. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan sekarang masih aktif di DPR Provinsi Papua. Jadi sudah 2 periode di kota, kemudian 1 periode di Provinsi Papua. Tentunya ada satu hal yang kemudian pertama, kenapa saya ingin maju menjadi wakil wali kota. Pertama, saya besar, tumbuh, berkembang di kota Jayapura. Saya ingin memberikan satu kontribusi yang positif, sama-sama seluruh stakeholder yang ada, membangun kota Jayapura ke depan yang lebih baik. Untuk proses tahapan-tahapan yang sudah saya lalui, saya sudah mekanisme di internal partai, saya sendiri sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut, termasuk di beberapa partai yang lain. Yang jelas bahwa dinamika ini terus berjalan dan satu tekad bagi saya adalah saya siap untuk maju menjadi wakil wali kota. Siap untuk maju sebagai wakil wali kota Jayapura. Nah, dalam prosesnya ini Pak Darwis, apa sudah ada minat atau dari sosok-sosok calon wali kota kah yang sudah mencoba untuk berkomunikasi, dalam kata lain meminang Bapak sebagai calon wakil wali kota? Sejauh ini dari mana saja, kalau mungkin Bapak bisa spill, atau kalau Bapak tidak mau juga tergantung kesediaannya Bapak saja. Ini kan politik dinamis. Saya pikir ruang komunikasi itu harus kita buka. Politik ini terus berkembang, dan kita harus membuka diri. Dan ini saya sudah membuka diri, memang beberapa kandidat yang mau maju wali kota Jayapura sudah membangun komunikasi. Jelas sudah ada 3-4 orang sudah. Oke. Saya kembali ke Pak Ben Hur sendiri, atau yang kita sebut AI atau orang yang dituakan di sini. Jadi AI, melihat Pak Darwis yang tadi seperti AI sampaikan rekam jejaknya atau track recordnya, yang AI inginkan dari sosok-sosok wali kota ini, khususnya anak-anak port seperti yang AI sampaikan, untuk sosok wakil yang tepat itu ada Pak Darwis. Mengapa demikian? Ya, yang pertama, Pak Darwis ini adalah anggota partai partai PKS. Pertama, Pak Darwis punya partai.
yang mengusung dia. Yang mengusung. Dan di DPR kota ada 3 kursi kalau tidak salah. Iya. 4 Ada kursi. 4 kursi. Itu 4 kursi. Iya. Ya. Nah, ini kan peluang Betul. untuk Pak Darwis. Kalau mereka mau, karena pasti PKS akan dukung Pak Darwis Iya, betul. sebagai wakil. Nah ini, ya karena punya partai dan 4 kursi. Dibutuhkan 6 kursi 6 untuk kursi. maju Iya. untuk di Kota Jayapura. Jayapura. Yang kedua, Pak Darwis punya basis massa yang jelas. Yang jelas. Jelas basis massa yang jelas. Ya, apalagi dengan komunitas masjid setempat. Iya. Dengan kalangan umat muslim di wilayah Kota Raja dan sekitarnya, di mana-mana, dan basisnya sangat jelas dan kuat basisnya. Dua hal ini, dan dia juga mempunyai finansial yang kuat untuk maju. 3 hal ini, dan kalau ini 3 hal ini dia telah memiliki ini. Itu yang saya bilang, siapapun yang akan melamar dia pasti menjadi ya, karena dia punya kursi dari PKS 4 kursi. Dia punya basisnya yang jelas, dia punya finansial yang cukup, sebagai modal yang sudah lengkap. Modal yang cukup ini, 3 hal ini. Padahal respon bagaimana? Bapak sudah tertawa-tertawa, jadi saya langsung kembalikan ke Bapak saja bagaimana. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Tomimano. Ya saya serahkan semua ke publik lah, yang menilai. Tentunya publik punya penilaian tersendiri untuk menentukan. Yang kita harap maju untuk menang. Iya, semua orang maju untuk menang ya, gimana? betul. Tidak setengah-setengah, ya, maju betul-betul. All out ya, gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk dari Pak Darwis sendiri, apakah ada kriteria khusus untuk calon atau sosok yang menjadi wali kota atau menjadi pasangannya nanti? Apakah dia harus dari sini atau latar belakang pendidikan atau latar belakangnya seperti apa? Apakah dari Pak Darwis sendiri ada mencatok kriteria-kriteria khusus untuk calon-calon wali kota yang nanti meminang Bapak? Artinya ada kriteria sifatnya umum, ada kriteria khusus yang secara umum paling tidak kemudian calon wali kota itu harus punya kapasitas, kapasitas, dan yang kedua elektabilitas. Elektabilitas, betul. Ini penting sekali. Dan yang ketiga punya satu tekad yang kuat. Kita bisa lihat daripada perjalanan politiknya atau perjalanan hidup dia, baik di pemerintahan maupun di partai. Kira-kira seperti apa? Karena kita ingin membangun Kota Jayapura, tentunya butuh orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Kriteria khusus saya tidak bisa sampaikan di sini. Iya, itu jadi konsumsi pribadi ya berarti. Oke, siap. Berarti kalau dalam proses politik ini sampai nanti berjalan, kalau tidak salah pendaftaran Agustus ya Bapak? Iya. Nah, di pendaftaran di KPU Agustus itu berarti proses politik, artinya dari sosok-sosok calon wali kota ini masih melakukan komunikasi terus ya? Betul, artinya ini dinamis terus bergerak sampai kepada suatu titik nanti siapa pasangannya. Apakah sudah ada clue-clue khusus ke Bapak? Karena kalau kita bicara soal kursi, misalkan di Kota Jayapura tadi disebutkan bahwa PKS punya 4 kursi, di kota sendiri kalau tidak salah Golkar itu ada 6 kursi, kemudian ada PAN dan partai-partai lainnya, ada PDI Perjuangan juga. Apakah sosok-sosok dari partai-partai tertentu ini menjadi pertimbangan khusus juga atau pertimbangan berat untuk pada? Saya pikir kalau PKS koalisi dengan Golkar ditambah dengan PDIP itu luar biasa. Itu saya koalisi tebal betul, berat sekali. Nanti kita tambah beberapa partai lain yang kita anggap satu visi dan misi daripada koalisi. 3 partai ini sudah Golkar, PDI Perjuangan, PKS. Tidak menutup kemungkinan beberapa partai lain. Partai lain ya, artinya membuka kemungkinan untuk partai-partai lain juga. Karena yang mengajak kerjasama dengan koalisi silakan. Ini boleh dibilang ada orang di PDIP juga di sebelah saya ini, jadi melihat peta politik kursi di DPR sendiri seperti bagaimana dalam kaitannya juga termasuk dengan pencalonan sebagai calon gubernur Papua. Nah, Ai melihat dalam pencalonan gubernur Papua tadi Ai menyampaikan sudah mendaftar di beberapa partai, cukup banyak partai yang memiliki seat di DPR maupun partai-partai non-seat yang menjadi tolak ukur dukungan terhadap Ai di DPR nanti. Nah, dalam prosesnya itu nanti seperti bagaimana untuk bisa mendukung Ai sebagai calon gubernur Papua?
Ya, saya punya pendapat pribadi. Kita tidak lagi melihat koalisi nasional. Iya. Sekarang kita lihat tujuan bagaimana membangun Papua. Membangun Papua secara khusus Bagaimana? berarti ya? Iya. Bagaimana kita mau membangun Papua dalam perubahan-perubahannya? Bagaimana kita membangun kabupaten kota? Bagaimana kita membangun pembangunan di kabupaten kota dan membangun Papua? Kita lagi tidak melihat koalisi nasional. Ya. Tujuan kita bagaimana membangun provinsi, kota dan kabupaten. Kenapa tidak? Kita combine. Iya. Ya, ada partai dari Ganjar, PDIP, ada partai dari Anies dan Nasdem. Ada partai dari Prabowo, PAN. Kenapa tidak menyatu? Mendukung satu figur yang punya elektoral yang tertinggi. Ya, kita combine di situ. Kita tidak lagi melihat partai koalisi nasional dengan presiden. Karena itu sudah selesai. Iya. Sekarang tujuan kita lihat bagaimana kita bangun Papua, bagaimana kita membangun kota dan kabupaten. Sekarang kita bicara itu, kita tidak bicara lagi koalisi nasional. Dengan kata lain, ada kepentingan yang lebih penting, yaitu pembangunan itu. Bukan lebih kepada koalisi-koalisi politik lagi. kan? Iya, itu yang saya lakukan. Ya, saya bisa ambil partainya Pak Ganjar, partainya Pak Anies, partainya Pak Prabowo, kita menyatu. Jadi ada sinergitas, tegak lurus. Jadi kalau kita kampanye untuk gubernur, kita kampanye untuk kabupaten kota. Ya, seperti di sini ada koalisi, ada PDIP, ada Nasdem, ada PAN. Wah, luar biasa sekali. Kita telah menyatu untuk membangun Papua, untuk membangun kabupaten kota. Dia pikir lagi hal-hal yang lain untuk kemajuan Papua, untuk kemajuan kabupaten kota. Yang seperti tadi Pak Darwis sampaikan juga, berarti ada berkesinambungan ya. Artinya kalau misalkan besok Pak Darwis berpasangan dengan seperti tadi 3 partai yang disebutkan, tidak menutup kemungkinan salah satu partai ini nanti menjadi perahu politik dari Pak Ben-Hur sendiri untuk maju sebagai wali kota. Berarti bisa kemudian satu kali jalan itu ya. Iya. Artinya dalam kalau kita bicara dalam kapasitas kampanye begitu. Contohnya ya PDIP dukung Pak Darwis. Iya. PDIP dukung saya. Nasdem dukung Pak Darwis. Nasdem dukung saya. Golkar dukung Pak Darwis. Golkar provinsi dukung saya. Berarti kita kalau kampanye satu kali kampanye. Satu kali jalan ya. Oke. Berarti lebih efektif, lebih efisien. Iya. Kita tidak lagi melihat koalisi nasional, tapi kita lihat Papua ini ke depan bagaimana. Kita harus menyatu untuk bangun Papua. Saya kembali ke Pak Darwis. Tadi Pak Ben-Hur sudah menyampaikan visi dan misinya. Artinya dalam kita punya pertemuan atau talkshow sebelumnya juga telah dipaparkan apa yang menjadi kriteria-kriteria penting atau menjadi aspek-aspek penting bagi pembangunan Papua. Nah, Bapak sendiri tadi menyampaikan untuk kesiapannya maju sebagai wakil wali kota Jayapura, dan mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menjadi aspek-aspek penting dalam pembangunan yang ingin Bapak lakukan untuk kota Jayapura itu sendiri. Kota Jayapura sebagaimana kita ketahui adalah kota yang berkembang, maju dan modern. Yang kita harapkan ke depan adalah menjadi kota yang mandiri. Kota mandiri artinya kota yang kemudian bisa mengambil seluruh potensi yang ada di kota Jayapura. Saya pikir suatu saat banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan kota Jayapura yang menjadi kota yang mandiri. Sektor-sektor pariwisata misalnya, ya, kemudian sektor perdagangan. Karena kita bukan kota industri ya. Sektor ini harus kita galakkan, dan di samping itu adalah menjadi juga kota pendidikan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang saya pikir mudah-mudahan nyambung dengan program Pak Gubernur nanti. Siap. Ya, sehingga Gubernur dan wali kota sinergi. Betul. Ya, yang selama ini mungkin boleh saya katakan kurang sinergi. Tapi kali ini harus sinergi. Nah, potensi itu kita harus gali semua, sinergitas antara gubernur dan wali kota. Kita harap menjadi kota mandiri dan sejahtera. Kalau kembali ke AI sendiri, melihat perkembangan kota, AI kita bicara sebagai kapasitas sebagai calon gubernur Papua, tapi juga sebagai kapasitas mantan wali kota Jayapura 2 periode. Melihat perkembangan kota Jayapura dan harapan kedepannya seperti bagaimana, mau di bawah ibu kota provinsi Papua ini sebaiknya di bawah seperti bagaimana? Ya, kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi Papua.
Kota Jayapura adalah miniaturnya Indonesia. Semua agama ada di Kota Jayapura. 5 agama besar. Betul. Semua etnis ada di Kota Jayapura. Dan pemimpin itu adalah membuat perubahan. Pembangunan itu identik dengan perubahan. Apa yang sudah bagus kita lebih tingkatkan lagi. Betul. Apa yang belum ada kita buat ada. Yang sudah bagus kita tingkatkan lagi lebih bagus. Itu namanya pembangunan berkelanjutan. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, seperti saya sudah meletakkan dasar yang baik di Kota Jayapura. Seperti WTP 8 kali berturut-turut. Ya, Kota Adipura 8 kali berturut-turut. Dan Adiwiyata Nasional 12 sekolah. Betul. Dan 3 Adiwiyata Mandiri. Kita sudah meraihnya. Dan menjadi role model KPK dalam pelayanan publik. Dan semua bupati datang ke Kota Jayapura untuk belajar bagaimana penataan pelayanan publik yang baik. Dan juga pelayanan EKTP terbaik di kota, penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Hal-hal ini perlu dijaga. Ya, masyarakat tidak melihat apa yang kita meraih WTP, tapi mereka melihat kasat mata, lampu yang padam di jalan, ya, jalan yang lubang, itu. Nah, makanya saya titipkan kepada pejabat pemimpin yang baru ke depan bisa membuat perkembangan baru di Kota Jayapura. Ini menuju apa dikatakan tadi Pak calon wakil wali kota, menuju kota yang modern. Ya, kota ini sudah sumpek. Kota ini sudah padat dengan penduduk. Bagaimana kita arahkan sebagian penduduk ke arah Muratami sebagai kota metropolitan? Kenapa tidak saya membuat jalan kepadatan penduduk di kota, kita bisa pindahkan ke arah Muratami. Iya, karena Muratami ini berada pada kawasan strategis nasional. Ya, ini pembangunannya akan berkembang penduduknya ini. Padahal kita bisa pindahkan ke sana menjadi kota metropolitan. Bisa-bisa kalau saya jadi gubernur bisa jadi satu kabupaten. Sebagian kecamatan yang ada di Kero kita tarik, sebagian kecamatan yang ada di kota kita bisa bikin satu kabupaten di situ. Sudah ada di visi misi dan rencana ya. Iya. Bahkan dari jauh-jauh hari. Betul. Ya. Berarti memang. Ya, saya bukan pemimpin yang tiba akal, tiba masa. Tidak. Masa, iya. Saya punya konsep yang jelas. Karena saya sudah terbukti memimpin wali kota Jayapura 2 periode. Ini kalau kita bicara soal pencalonan pilkada Kota Jayapura maupun pilkada Papua, Aisyah masih ingin menanyakan Ai dengan kapasitas sebagai mantan wali kota Jayapura, melihat Pak Darwis. Artinya belajar dari Ai punya pengalaman sebagai mantan wali kota atau wali kota 2 periode, kriteria-kriteria apa yang sebenarnya harus dibutuhkan oleh seorang wakil wali kota mendampingi wali kotanya? Apakah saling mengisi atau dua-dua berdatang dari latar belakang yang sama? Seperti bagaimana? Iya, wakil itu bukan pembantu. Iya. Bukan pembantu. Bukan pembantu. Kalau wali kota, iya, wakil wali kota bukan pembantu. Iya. Nanti wali kota nggak hadir diwakili oleh Pak ini, tidak. Bukan begitu mekanismenya. Bukan. Itu saya pandang dari orang sebagai orang birokrasi. Betul. Saya orang pemerintahan. Pamong, betul. Iya, saya orang pamong. Dia bukan seorang pembantu. Jadi dia harus tinggal di belakang meja. Tapi harus ada pembagian tugas yang jelas. Wakil kerja apa? Wali kota kerja apa? Maka akan terjadi keseimbangan kerja yang baik. Sampai di masa akhir jabatan, bukan di tengah jalan bentrok. Betul. Iya, harus ada jelas pembagian tugas yang jelas. Waktu wali kota bikin apa, wali kota bikin apa, sama-sama jalan untuk membangun kota ini. Titiknya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana keamanan masyarakat, bagaimana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi harus baik. Dia bukan membantu. Bukan ban serep, bukan. Itu tegas sekali. Iya. Pak Darwis mungkin merespon, wakil bukanlah pembantu, wakil bukanlah ban serep. Nah, mungkin nanti kedepannya bagaimana, Pak? Ya, ini memang yang sering beredar jadi isu di masyarakat. Wakil itu hanya ban serep, wakil itu hanya gunting pita, wakil itu hanya mengisi sambutan wali kota. Tentunya ke depan kita tidak ingin yang seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi Pak Tommy Mano, bahwa
ada pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Jadi bukan jabatan yang dicari, tapi kewenangan apa, sehingga di sini ada saling mengisi antara wali kota dan wakil-wakil, dan kita saling mengisi mencapai suatu kesempurnaan. Jadi saya pikir nanti jelas apa yang harus saya lakukan, sehingga nanti visi misi kita sama-sama kita bisa raih. Visi misi akan sama-sama diraih. Kita mau bicara banyak, cuman kita juga keterbatasan waktu. Jadi mungkin di akhir ini saya masih ingin mengorek-ngorek sedikit. Mungkin Pak Darwis bisa jelaskan sedikit terkait dengan siapa nanti yang mendampingi Bapak sebagai calon wakil wali kota. Kriterianya sebagai apa? Mungkin teman-teman Sobat Cepos ingin tahu. Kriteria ini sebenarnya ada di hampir semua kandidat. Saya pikir semua kandidat ini bagus. Bagus, tetapi saya juga melihat dari beberapa faktor dan pendukung lainnya, tentunya dari tingkat akseptabilitasnya, tingkat penerimaan di masyarakat. Nah, ini saya belum bisa sebut orangnya ya. Tapi yang paling penting adalah saya lihat adalah dia adalah punya kapasitas, elektabilitas, paling utama juga masyarakat menerima dan akseptabilitas. Itu yang paling ya, nanti kita lihat jadi akseptabilitas di masyarakat itu. Jadi sosok ini harus bisa diterima oleh seluruh kalangan yang ada di itu tadi, karena Kota Jayapura. Kota ini kan kota yang tadi sampaikan terdiri berbagai suku, etnis, agama, heterogen ya. Betul-betul harus dia nasionalismenya bagus, wawasan nusantaranya bagus. Oke, siap. Karena Ai sendiri singgung bahwa kita nih kota harmoni ya, dan mendapat penghargaan dari Kementerian Agama bahwa kita adalah kota yang heterogen, di mana masyarakat antar umat beragama hidup dengan sangat makmur di sini. Jadi kalau saya kembalikan ke Ai sendiri, mungkin proses-proses politik dalam mencalonkan diri sebagai maksud saya sebagai calon gubernur sudah sejauh mana? Apakah dari yang talkshow terakhir sampai yang sekarang kita sudah dapat nama calon wakil gubernur kan? Iya, jabatan, harta itu anugerah dan berkat dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan. Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Siap. Dan saya calon gubernur dari Tabi dan wakil gubernur dari Serere. Ada sekian nama yang sudah melamar saya di rumah sebagai wakil. Dan saya sekarang sudah melakukan survei. Iya, untuk mengukur saya sendiri. Ada beberapa nama calon gubernur. Ada beberapa nama wakil gubernur dari Serere. Dari sekian nama, nanti survei itu yang menentukan siapa yang paling tertinggi. Iya, di situ. Maka yang bersangkutan itu ya akan saya ambil untuk sebagai wakil gubernur. Orang Jawa bilang ojo kususu. Alon-alon, asal kelakon. Siap. Karena proses politik masih panjang, betul Pak Darwis sampaikan ya. Politik dinamis, 1 jam bisa berubah. 1 jam bisa berubah. Jadi jangan terlalu cepat-cepat. Anda dapat tikung. Iya. Oke, jadi satu lagi Ai, mungkin calon wakil wali kota kita mungkin ada penyampaian atau mungkin saran yang disampaikan, karena mengingat Ai sebagai mantan wali kota Jayapura 2 periode, apakah ada aspek-aspek khusus mengingat seperti tadi disampaikan kita di Jayapura sangat heterogen, tidak menutup kemungkinan kita akan bukan tidak menutup kemungkinan, tapi besar kemungkinan kita harus merangkul semua masyarakat dari berbagai elemen, paguyuban terutama. Di sini ada masyarakat orang Jawa, ada orang dari Sulawesi, ada orang Papua. Papua juga terbagi dari beberapa latar belakang suku dan ras. Nah, mungkin seperti apa merangkumnya, karena di kota boleh kita bilang kompleks ya untuk masyarakatnya. Silakan. Iya, membangun kota yang sangat heterogen dan Papua dengan dinamika perpolitika masalah yang cukup tinggi, ya itu dibutuhkan seorang pemimpin yang takut Tuhan. Ya, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengasihi semua orang, pemimpin yang rendah hati, supaya masalah-masalah perpolitika, masalah-masalah di Papua, di kota, di kabupaten ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, itu atas tuntunan Tuhan. Dan juga menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama.
dan menjaga keamanan dan ketertiban Papua ini. Karena kalau Papua ini aman, Papua ini damai, maka investasi itu akan maju. Orang akan datang menanamkan sahamnya di sini. Karena Papua itu aman, Papua itu damai, Papua itu bersih, orang-orangnya sangat baik dan rendah hati, maka kota ini akan maju pesat. Menjadi kota yang modern, kota yang metropolitan. Apalagi Papua berada pada perbatasan negara-negara Pasifik. Ini sangat luar biasa. Ya, maka itu pemimpin harus punya visioner yang jauh ke depan untuk membangun Papua dan membangun kabupaten kota ini. Tanpa konsep tidak bisa. Dan saya sudah terbukti. Sudah terbukti. Iya. Ya, tinggal melanjutkan saja itu saya itu. Dan saya pemimpin yang komitmen. Kalau A, kalau B. Dari Pak Darwis, mungkin closing statement kepada teman-teman Sobat Cepos, apa saja yang mau disampaikan baik terkait dengan persiapan menuju Pilkada Kota Jayapura atau mungkin kesibukannya sebagai anggota DPR, Bapak silakan. Ya, baik. Ini tahapan Pilkada sudah memasuki tahapan-tahapan selanjutnya ya. Pertama ingin saya sampaikan kepada masyarakat publik bahwa satu, kita menjaga kesatuan anak bangsa di Kota Jayapura. Kita harap situasi mungkin nanti beda warna, beda partai, beda pendukung, tetapi yang paling penting adalah jaga persatuan dan kesatuan. Sila ketiga. Ya. Dan yang kedua, aktivitas saya masih di DPR sambil menunggu proses di paling tidak di bulan 8 itu kalau memang secara administrasi sudah memenuhi syarat, tentunya kita harus mempersiapkan mungkin pengunduran diri. Iya, pengunduran diri. Iya, dua-dua nih, ini anggota DPR terpilih, yang ini anggota DPR masih aktif. Iya. Betul, proses politik masih terus berjalan. Iya. Lanjut, Pak. Dan sekarang masih terus aktif juga di Yayasan Pendidikan. Yayasan Pendidikan. Iya, pendidikan dan aktivitas sehari tetap berjalan. Oke. Teman-teman Sobat Cepos, kita berada di penghujung acara kita. Terima kasih banyak sudah hadir, terutama Pak Darwis Masi, yaitu anggota DPR Papua yang sekarang lagi naik daun sebagai calon wakil wali kota Jayapura, dan di sebelah saya tidak lain dan tidak bukan Bapak Ben-Hur Tomimano, calon gubernur Papua, mantan wali kota Jayapura 2 periode, dan kita sudah membahas banyak hal terkait dengan proses politik kita yang ada di Papua maupun di kota Jayapura secara khususnya. Dan nanti di November kita akan melakukan pemilihan Pilkada Papua maupun Pilkada di kota Jayapura, maupun pada umumnya pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Papua maupun di kota Jayapura. Jangan lewatkan hari di mana kalian akan mencoblos pemimpin-pemimpin kalian, karena ini adalah pemimpin kalian di daerah, di mana kalian akan bersentuhan langsung terkait dengan program-program pembangunan yang ada di daerah dan apapun yang berkaitan dengan program pembangunan. Saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.